Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok MSDM yang akan membahas makalah tentang sistem informasi sumber daya manusia. Di sini saya bersama 7 rekan saya, yaitu saya sendiri Ahmad Fatih Mubarok, Ahmada Putri, Anissa Rahmani, Anur Hasbullah, Hasan Naufal, Deka Fadila, dan terakhir Dewi Satria. Oke, langsung mulai saja ke slide yang pertama yang akan dibahas oleh Dwi Satria. Kepada Dwi Satria dipersilakan. Baik, terima kasih Fatih. Pembahasan. Yang pertama ada sistem informasi sumber daya manusia, yang kedua fungsi sumber daya manusia, yang ketiga kita membahas tujuan sistem informasi sumber daya manusia, yang keempat sumber sistem informasi sumber daya manusia, yang kelima, kegiatan utama SDM. Yang keenam, model sistem informasi SDM. Yang ketujuh, komponen sistem informasi sumber daya manusia. Dan yang terakhir, dampak sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Informasi yang disediakan merupakan informasi mengenai kebutuhan akan pegawai dalam sebuah organisasi, informasi perekrutan pegawai, informasi data pegawai, informasi pengelolaan pegawai selama menjadi bagian dari organisasi tersebut, dan informasi mengenai pemberhentian pegawai. Sistem informasi sumber daya manusia. Karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia adalah timely atau tepat waktu, akurat, konsis, ringkas, relevan. Adapun kegiatan-kegiatan utama dari sumber daya manusia adalah perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, penghentian dan administrasi tunjangan. Fungsi sumber daya manusia. Menurut Charrington, fungsi sumber daya manusia terdiri dari staffing employment, performance evaluation, compensation, training and development, employer relations, safety and health, staffing and employment. Ini ada performance evaluation. Penilaian kinerja sumber daya manusia merupakan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia dan para manajer. Para manajer penanggung jawab utama untuk mengevaluasi bawahannya, dan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kerja yang efektif dan memastikan bahwa penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan. Compensation. Dalam hal kompensasi ini dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara Departemen Sumber Daya Manusia dengan para manajer. Para manajer bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan bersifat kompetitif di antara perusahaan yang sejenis, adil sesuai dengan hukum yang berlaku, misalnya UMR, dan memberikan motivasi. Training and development. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk membantu para manajer menjadi pelatih dan penasehat yang baik bagi bawahannya, menciptakan program pelayanan dan pengembangan yang efektif bagi karyawan baru. Employee relation. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sehat, misalnya mogok kerja. Safety health. Setiap perusahaan wajib untuk memiliki dan melaksanakan program keselamatan untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan mencapai kondisi yang sehat. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengadakan pelatihan tentang keselamatan kerja, mengidentifikasi dan memperbaiki kondisi yang membahayakan tenaga kerja dan melaporkan adanya kecelakaan. Selanjutnya akan dibacai oleh Anissa Rahmani. Ada tujuan sistem informasi sumber daya manusia. Dalam SISDM mempunyai 2 tujuan utama dalam organisasi, antara lain untuk meningkatkan efisiensi, di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu agar supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Ditinjau dari manfaatnya, sistem informasi sumber daya manusia mempunyai manfaat dalam organisasi, yaitu otomatis dalam sistem penggajian dan aktivitas tunjangan. Dengan sistem informasi sumber daya manusia, catatan waktu karyawan dimasukkan dalam sistem dan pengurangan yang sesuai dan penyesuaian karyawan lainnya akan tercermin dalam pengecekan gaji terakhir. Next, sumber sistem informasi sumber daya manusia. Membentuk sistem informasi sumber daya manusia yang komprehensif memerlukan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.
Sumber-sumber informasi dan sistem informasi dari sistem informasi sumber daya manusia sebagai berikut. Next. Yang pertama ada Blanko. Blanko lamaran harus dirancang sebagai guna mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk sistem informasi sumber daya manusia. Informasi ini mencangkup tingkat pendidikan, keahlian, dan data biografis lainnya yang relevan. Setelah si calon diseleksi diminta menyelesaikan Blanko kedua yang meminta informasi yang lebih rinci untuk keperluan sistem informasi sumber daya manusia. Next. Yang kedua ada evaluasi. Evaluasi penting informasi harus dimutakhirkan secara periodik, meliputi keahlian-keahlian dan bakat karyawan, tingkat kinerja saat ini, dan potensi pertumbuhannya. Organisasi memerlukan informasi yang sahih untuk membuat keputusan-keputusan perencanaan jangka panjang menyangkut individu-individu yang memiliki potensi. Next. Selanjutnya ada tindakan. Tindakan kedisiplinan informasi yang bersangkut paut, tindakan disipliner formal juga diperlukan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Beberapa organisasi menggunakan formular khusus untuk melaporkan informasi ini kepada bagian sumber daya manusia. Selanjutnya ada daftar gaji. Sistem informasi sumber daya manusia kadang-kadang berisi riwayat gaji setiap karyawan, termasuk gaji dasar, presentasi kenaikan setiap tahun, dan setiap bonus serta penghargaan khusus yang telah diberikan. Informasi ini dapat menjadi bagian dari data yang disediakan melalui formulir evaluasi kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya, kegiatan utama sumber daya manusia. Kegiatan utama dari sumber daya manusia adalah rekrutmen, adalah proses mencari, menentukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja. Dalam melakukan proses rekrutmen, ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar rekrutmen tersebut menjadi efektif, yaitu 1. Posisi atau jabatan yang perlu diisi. 2. Pengalaman yang dibutuhkan oleh perusahaan dari calon karyawan yang berpengaruh pada keahlian, kemampuan, pengetahuan. Yang ketiga, perhatian riwayat pengalaman kerja calon karyawan sesuai dengan bidang usaha yang kita inginkan. Selanjutnya itu pendidikan dan penelitian. Pendidikan dan penelitian memiliki fungsi untuk menjaga kualitas sumber daya manusia dalam organisasi melalui berbagai aktivitas pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sebagai upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja. Aktivitas ini dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, manajemen data. Manajemen data adalah suatu kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi semua yang dibutuhkan. Selanjutnya itu penghentian dan administrasi tunjangan. Kegiatan penghentian berfungsi untuk mengolah seluruh tindakan pemutusan hubungan kerja dalam organisasi yang disebabkan karena banyak hal seperti habisnya masa kontrak, pensiun, meninggal, atau suatu kesalahan. Sedangkan administrasi tunjangan di dalam perusahaan yang bertugas untuk mengelola tunjangan yang harus diberikan pada pegawai yang masih kerja maupun pegawai yang sudah pensiun. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Model sistem informasi sumber daya manusia. Subsistem input sistem informasi sumber daya manusia. Data-data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber, yaitu sumber internal. Sistem akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk menyiapkan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna untuk semua pemakai baik di dalam maupun di luar perusahaan. Data yang diolah terdiri dari data personel dan keuangan. Subsistem penelitian sumber daya manusia. Sistem ini bertugas mengumpulkan data melalui kegiatan penelitian khusus seperti penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, penelitian keluhan. Subsistem intelijen sumber daya manusia, sistem yang bertugas menjelaskan fungsi yang berhubungan dengan pengumpulan data dari elemen-elemen di lingkungan luar perusahaan, khususnya elemen-elemen yang berhubungan dengan informasi
yang diutuhkan. Elemen-elemen ini meliputi pemerintah, pemasok, pelanggan, dan serikat kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anwar Hasbullah. Komponen sistem informasi sumber daya manusia. Ada 3 komponen fungsional dalam sistem informasi sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Henry Shimamura dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia adalah fungsi masukan, yaitu memberikan kemampuan untuk memasukkan informasi personalia ke dalam sistem sumber daya manusia. Fungsi ini mengumpulkan data seperti mengumpulkan data, kapan dan bagaimana data diproses. Masukan dari sistem informasi sumber daya manusia serupa dengan sistem manual informasi karyawan, kebijakan dan prosedur sumber daya manusia dan informasi yang berkaitan dengan personalia lainnya yang dimasukkan ke dalam sistem agar dapat digunakan. Fungsi pemrosesan. Sistem data dimasukkan ke dalam sistem informasi. Fungsi pemeliharaan data baru atau data maintenance function akan memperbarui dan menambahkan data baru ke dalam basis data yang ada. Dalam sistem yang tidak terkomputerisasi, karyawan melakukan hal ini dengan tangan mereka, mengarsipkan dokumen. Sistem yang terkomputerisasi melakukan fungsi ini secara akurat dan cepat. Fungsi keluaran. Fungsi yang paling terlihat dari sebuah sistem informasi sumber daya manusia untuk menghasilkan fungsi keluaran yang bernilai bagi pemakai komputer. Sistem informasi sumber daya manusia harus memproses keluaran tersebut, membuat kalkulasi-kalkulasi yang dikeluarkan, dan setelah itu memformat presentasinya dengan cara yang dapat dimengerti oleh para pemakai. Sistem yang tidak terkomputerisasi melakukan hal ini secara manual, menyusun statistik-statistik dan mengetik laporan-laporan. Sistem yang terkomputerisasi melakukan hal ini dengan menggunakan program yang canggih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dampak sistem informasi sumber daya manusia. Istilah teknologi berasal dari teknik atau cara dan atau pengetahuan. Jadi secara harfiah teknologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang cara dan pengertian teknologi sendiri merupakan cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan berbekal akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, dan lebih ampuh pada anggota tubuh, panca indera dan otak. Dampak positif dan negatif sistem informasi pada beberapa bidang adalah sebagai berikut. Next. Dampak positifnya, yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang lebih akurat. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan teman seperti keluarga melalui HP. Yang ketiga, mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah. Nah, dampak negatifnya ada pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris, menggunakan informasi di situs tertentu dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu, kerahasiaan alat tes semakin terancam oleh internet, dan terakhir ada kecemasan teknologi. Okay, next. Ada di bidang sosial budaya, yaitu dampak positifnya ada perbedaan pria dan wanita, bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin. Yang kedua ada meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang ketiga ada tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Dampak negatifnya adalah yang pertama perosotan moral di kalangan warga masyarakat. Dan yang kedua kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja. Dan yang terakhir adalah pola interaksi manusia yang berubah. Okay, next. Di bidang pendidikan, yang pertama dampak positifnya adalah munculnya media massa, yang kedua munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, dan terakhir sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Nah, dampak negatifnya adalah kerahasiaan alat tes semakin terancam. Yang terakhir adalah penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang mengerti, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.